Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita ada di zaman yang dikatakan sebagai zaman modern. Namun manusia modern terjebak dalam situasi yang tidak mudah untuk diselesaikan tanpa bimbingan agama. Sains dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, menjanjikan hampir segala hal, tapi tidak pernah bisa menjanjikan kebahagiaan. Sains, teknologi, kelimpah ruahan materi yang di masa sekarang begitu hebat, tidak pernah bisa menjanjikan bahwa itu akan mendatangkan kebahagiaan. Namun pada saat yang sama kita juga tahu sulit atau bahkan tidak mungkin untuk tidak mengikuti atau tidak memanfaatkan hasil-hasil sains dan teknologi. Kita tidak bisa lagi kembali kepada masa di mana sapi, kuda, keledai menjadi alat angkut. Transportasi dan pergerakan manusia yang sudah hampir mengelilingi bumi memerlukan alat-alat transportasi modern. Demikianlah hadirin rahimakumullah, diam tidak mungkin terus mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Orang boleh bertanya, ujungnya kemana? Beberapa fakta bisa menjadi bahan renungan kita. Ada yang sekarang sangat mendominasi pembicaraan adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence. Dengannya wajah kita di masa kecil bisa direkayasa semirip mungkin, bahkan barangkali wajah kita di masa depan. Bukan hanya pada teknologi mengoprek wajah, dengan kecerdasan buatan dunia secara umum mendapatkan tambahan penghasilan 15,7 triliun dolar, tapi 40% dikuasai oleh China dan Amerika. Revolusi digital teknologi membawa banyak manfaat tapi juga menghadirkan tantangan serius. Kalau dimasukkan ke dalam ranah sosial atau dalam ranah pekerjaan, maka digital teknologi sudah membuat kita hampir kehilangan privasi. Segala hal jadi terbuka. Pada saat yang sama kita juga kehilangan keakraban. Media tatap muka diganti dengan media digital. Pasca Covid menjadi sangat wajar orang tidak bisa hadir rapat tapi hadir secara online. Sesudah pandemi Covid, pengajian dihadiri secara gabungan. Yang real hadir di tempat pengajian dan mereka yang mengikuti melalui Zoom meeting atau fasilitas yang lain.
keakraban berkurang karena kita menatap layar yang tidak langsung bisa berinteraksi. Kadang-kadang karena berbagai hal yang ikut rapat tidak menampilkan wajahnya off cam. Mereka menjadi peserta pasif, sementara pembicara tetap harus berbicara sama baiknya, apakah online ataupun offline. Kecerdasan buatan, Internet of Things, dan semua teknologi yang sekarang sedang mengharu biru dunia ternyata dibarengi dengan indikator-indikator ketidakbahagiaan. Survei The Economic Foundation di 178 negara menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan di dunia meningkat. Gangguan depresi klinis meningkat. Kecemasan meningkat. Kecanduan narkoba juga meningkat. Riset di Amerika Serikat menunjukkan 14% pekerja saja yang merasa puas dengan pekerjaannya. Dari sekian juta orang yang bekerja, hanya 14% yang menyatakan puas. 40% menyatakan tidak puas. 25% menyatakan hanya menunggu gajian. Biasanya yang hanya menunggu gajian terindikasikan kepada kondisi yang tidak puas. 8-10% orang di Amerika di atas 18 tahun terindikasi depresi. Di negara berkembang, 15% juga diindikasikan mengalami depresi. Angka prevalensi gangguan jiwa di Indonesia berkisar antara 20 sampai 25%. Jadi dari sekitar 270 juta penduduk, 1/4 atau 1/5-nya mengalami gangguan kejiwaan. Indikasi-indikasi ini mengantarkan kita pada satu kesimpulan. Kesimpulan yang penuh rasa syukur bahwa kita sebagai muslim, sebagai mukmin mendapatkan panduan yang lengkap dan sempurna asal kita mau memegang agama ini dengan teguh. Allah berfirman, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat berbahagia siapa orang-orang yang beriman. Qad aflaha, siapa? Al-mu'min. Sungguh sangat bahagia, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu meyakini hidup di dunia bukan segala-galanya. Maka pasti menjaga diri agar tidak terjerumus pada sesuatu yang membuat kehidupan sesudah di dunianya menjadi sengsara. Orang-orang beriman meyakini ada hidup sesudah mati. Maka dia harus berhati-hati selama hidup di dunia agar dalam kehidupan sesudah kematian di dunia dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sungguh sangat beruntung orang-orang beriman yang khusyuk di dalam sholat. Sholat adalah perintah Allah yang sangat penting, yang dampaknya secara psikologis sangat hebat. Orang-orang yang sholat ada dalam kondisi di mana mereka memenuhi panggilan Allah. Hatinya nyangkut dengan panggilan Allah. Hidupnya diatur agar ada di antara sela-sela waktu sholat. Kalaupun terpaksa waktu sholatnya tidak bisa tepat waktu, ada suatu ketidaknyamanan di dalam hati. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tidak bisa sholat tepat waktu. Saudara kita yang menjadi pengantar makanan sebagai tukang ojek, baru mendapat order, dia berangkat, azan berkumandang. Kalau dia berhenti mungkin makanannya terlambat datang dan dia akan mendapatkan bintang 1. Besoknya dia tidak dapat order. Ada beda antara tukang ojek yang beriman dan sholatnya baik dengan yang tidak. Yang beriman dan sholatnya baik, dia pacu motornya tapi nangis di dalam hati, ya Allah sesungguhnya saya tidak ingin begini, maka ampunilah hamba. Dan begitu hantaran sudah selesai, dia segera mencari tempat sholat. Dan agama kita masih membolehkan sholat seperti itu, masih dianggap sah. Betapa Islam memberikan ruang kepada ketidaksempurnaan. Bahkan Allah memberikan
ciri yang sangat human kepada ciri takwa. Orang takwa itu bukan saja alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Bukan hanya itu. Bukan hanya berinfak dalam lapang dan sempit, bukan hanya mampu menguasai diri, bukan hanya pemaaf, tapi orang yang takwa itu secara human Allah menggambarkan walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Termasuk orang takwa kalaupun dia berbuat dosa-dosa yang besar, fahisah, tapi seketika dia berbuat dosa, dia ingat kepada Allah dan dia minta ampun. Allah memberi ruang agar kita yang sedang bersalah juga kembali kepada Allah dengan besar hati. Disempurnakan lagi oleh Allah janji kepada mereka yang berdosa untuk kembali itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, sungguh mencintai siapa? Orang-orang yang tobat. Siapa yang tobat? Yang keluar dari tempat berdosa menuju kembali ke jalan Allah. Qad aflahal mu'minun, orang-orang yang khusyuk dalam salat. Orang-orang yang meninggalkan walladzina hum 'anil lagwi muridun, meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Kalau kita bukan caleg, bukan tim sukses, bukan anggota partai, tidak terlalu berguna kita berdebat tentang kejelekan calon yang tidak kita pilih. Kalau kita tim sukses boleh, kalau kita caleg mungkin penting untuk mengambil strategi. Tapi kalau kita masyarakat biasa, kurangi tensinya sehingga tidak terlalu nyeri hati kalau jagoannya kalah, dan tidak asa jadi pangmenangna kalau kemudian menang. Diukur saja sewajarnya. Tentu kita melakukan penelitian mana calon yang menurut kita pas untuk dipilih. Pilihlah. Tapi jangan terlalu larut kepada penistaan apalagi bully secara tulisan. Bisa berdampak hukum karena UU ITE masih berlaku. Hindari kata-kata dan perbuatan yang tiada berguna. Siapa lagi orang-orang yang sangat beruntung yang menunaikan zakat? Zakat itu bukan saja hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia, tapi juga hubungan manusia dengan alam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau satu kaum enggan menunaikan zakat, maka tidak akan turun hujan dan akan dilanda paceklik yang panjang. Apa hubungannya tidak bayar zakat dengan tidak turun hujan dan paceklik yang panjang? Hubungannya adalah menunaikan zakat perintah Allah, alam semesta milik Allah. Maka bagaimana Allah mengaturnya terserah Allah. Orang-orang yang beriman itu sangat beruntung karena mereka juga mampu menjaga diri untuk menjaga kehormatan dirinya. Tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat yang membuat hidupnya menjadi tidak berarti. Ngalajur nafsu, mumbar kahayang, tidak akan berjumpa dengan kepuasan sekalipun. Bahkan kepuasan pun tidak akan didapat. Karena urusan nafsu duniawi, begitu didapat satu fase, dia ingin selalu naik dan naik. Apalagi kebahagiaan. Maka sungguh juga beruntung mereka yang memelihara amanat dan janji-janji mereka. Apabila ada di antara kita yang memang saat ini sedang mengikuti kontestasi pemilihan, sebaiknya mencatat dengan baik apa yang dijanjikan. Agar apa-apa yang dijanjikan itu kalau tidak terwujud, setidaknya bisa minta maaf kepada konstituen bahwa apa yang saya janjikan ternyata belum terwujud. Minta maaf. Tapi lebih baik adalah apa yang dijanjikan diwujudkan dengan sekuat tenaga agar tidak hanya menjadi semacam omong kosong yang menyesatkan. Dan itulah dijanjikan orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia di tengah berbagai kemelut dunia yang begitu berjalin, berkelindan, tidak ada ujung dan pangkalnya. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di antara hikmah beragama adalah kita memiliki hidup yang penuh arti. Orang beragama dibandingkan dengan orang tidak beragama, salah satu pembedanya adalah orang beragama itu hidupnya berarti, penuh makna. Dan hidup yang berarti, hidup penuh makna, itulah yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan dirinya ada dalam kebahagiaan. Apapun yang kita kerjakan di dunia, apapun yang jadi profesi kita, kalau kita merasa itu adalah sesuatu yang berarti bagi kita, apalagi berupa panggilan jiwa, maka kita akan dengan bahagia mengerjakannya. Entah itu pada level karyawan rendah atau pedagang kecil yang omsetnya hanya puluhan ribu per hari, tapi kalau itu dianggap sebagai bagian dari panggilan jiwa, wujud tanggung jawab, dan dia kemudian merasa berarti, dia akan bahagia. Mereka yang pergi bekerja mencari nafkah dengan landasan hadis Rasulullah SAW, bahwa siapapun yang pergi mencari nafkah untuk dirinya sendiri agar tidak jadi peminta-minta, atau untuk memberi makan anak dan istri, atau untuk mengurus orang tuanya yang sudah renta, maka orang yang pergi mencari nafkah dengan niat seperti itu, dia setara dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Semua yang bekerja akan merasa berarti, apapun pangkat dan jabatannya, kalau dikaitkan bahwa pekerjaannya itu setara dengan fisabilillah. Jadi apapun kita, kalau kita sampai kepada makna yang kita kerjakan, kita akan bahagia. Sebaliknya, ketika kita tidak bisa menemukan makna dari apa yang kita kerjakan, kita akan berjumpa dengan kehampaan. Mungkin saja pangkatnya tinggi, hartanya banyak, tapi dia tidak merasakan makna yang positif dari apa yang didapat. Maka orang yang berharta banyak dan berpangkat tinggi pun bisa dilanda ketidaknyamanan, merasa terasing, merasa tidak berarti, dan ujungnya merasa ketidakbahagiaan. Maka berbahagialah kita, kaum muslimin, kaum mukminin, yang insya Allah dalam hidupnya senantiasa dididik, diaping, dijaga agar selalu ada dalam kebahagiaan. Salat wajib yang 5 kali sehari semalam itu adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita, agar kita selalu ingat bahwa kita kelak akan kembali kepada Allah. Kita berjalan di muka bumi dalam mengikuti perjalanan, menjalankan tugas-tugas kita, tapi di satu titik kita harus sadar kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika azan berkumandang, dagangan kita tutup, kita sholat terlebih dahulu. Kalau kita mendengar azan berkumandang, kalau Bapak adalah pimpinan rapat, kepala kantor, kalau sedang azan, kalau sedang rapat, azan berkumandang, hentikan segera. Ajak stafnya untuk melaksanakan sholat. Kalau kita pemilik usaha, kalau azan berkumandang, kalaupun tidak bisa dilakukan penutupan semuanya, lakukan bergiliran. Praktek-praktek seperti itu akan membuat beragama kita nampak dalam kehidupan sehari-hari, dan kita akan merasakan kebahagiaan yang dijanjikan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Hadirin rahimakumullah, adalah kita bermohon kepada Allah di hari Jumat yang penuh kemuliaan ini, di mana dosa-dosa kita insya Allah diampuni dari Jumat ke Jumat. Maka kita bermohon, bermunajat kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan dihindarkan kita dari musibah, bencana, dan ketidakbahagiaan dalam hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami hamba-hambamu yang lemah ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampuni kezaliman-kezaliman kami. Hambamu yang lemah dan tiada berdaya ini kadang-kadang berlaku zalim pada diri sendiri. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami. Sayangi ayah dan ibu kami yang telah tiada. Muliakan mereka, tempatkan mereka di alam barzah yang penuh dengan kebahagiaan. Sayangi orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berikan kepada mereka kenikmatan ibadah, kebahagiaan di dalam hatinya, kesehatan dan kecukupan rezekinya. Ya Rabbana, beri kesempatan pada kami untuk merawat orang tua kami yang masih hidup dengan penuh keikhlasan dan keridhaan. Semoga orang tua kami ridho dengan perawatan kami. Semoga orang tua kami ridho dengan pelayanan kami kepada mereka yang tidak mungkin bisa membalas kebaikan mereka kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami dan jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami penyejuk hati kami. Ya Allah, seandainya kami pulang ke rumah, pertemukanlah dengan keluarga yang membahagiakan kami, dengan pasangan yang menyambut kami dengan senyum penuh kebahagiaan, dengan anak soleh dan solehah yang ada di rumah kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang membahagiakan kami. Jaga anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan kepada anak-anak kami kehidupan yang baik ya Allah, lebih baik dari kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bukakan pintu-pintu ilmu bagi anak-anak kami. Bukakan pintu-pintu rezeki bagi anak-anak kami. Berikan kepada anak laki-laki kami wanita solehah sebagai pendampingnya. Berikan kepada anak perempuan kami laki-laki yang soleh sebagai imamnya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak pernah tidak yakin dengan pertolongan-Mu. Kami selalu yakin dengan pertolongan-Mu. Kami selalu yakin dengan rezeki yang ada padamu. Maka kami memohon kepadamu, bukakan pintu-pintu rezeki bagi anak-anak kami, bagi keturunan kami, bagi saudara-saudara kami, bagi kami semua ya Allah. Berikan kepada kami semua ya Allah kemampuan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kami bisa memahami apa-apa yang Engkau isyaratkan dalam hidup kami. Bukakan pintu-pintu rezeki kami yang halal dan penuh dengan keberkahan, dan berikan kesempatan pada kami untuk beramal dengan amal soleh yang Kau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma ya Rabbana, ajarkan pada kami agar kami senantiasa menjadi ahli zikir, mengingat-Mu di pagi dan petang, di siang dan malam, yang dengan zikir-zikir itu kami menjadi tenang. Ajarkan pada kami ya Allah, agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur, sehingga dengan rasa syukur itu kami merasakan kebahagiaan dalam hidup kami, mampu memaknakan secara positif apapun yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Dan ajarkan pada kami ya Allah kemampuan untuk beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu, sehingga ibadah kami dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma ya Rabbana, berikanlah kepada negeri kami pemimpin-pemimpin yang soleh. Berikanlah kepada negeri kami pejabat-pejabat yang soleh. Berikanlah kepada negeri kami para pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada rakyatnya. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim. Jauhkan kami dari pemimpin yang jahat. Jauhkan kami dari pemimpin yang akan membawa kerusakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la